semuanya, saya Mesya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian identitas nasional juga Bhinneka Tunggal Ika. Identitas nasional adalah kepribadian atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Ada beberapa identitas nasional Indonesia. Salah satunya adalah yang akan kita bahas kali ini, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan nasional Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yakni Garuda Pancasila. Istilah Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika sendiri bermula pada abad ke-14 Masehi di Pulau Jawa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini pertama kali ditemukan dalam prasasti Tugu yang ditemukan di Desa Ciareten Ilir, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini berasal dari masa Kerajaan Majapahit pada tahun 1356 Masehi. Prasasti ini berisi kutipan dari Kitab Sutasoma, salah satu karya sastra dan pengarang Jawa kuno yaitu Empu Tantular. Kutipan tersebut berbunyi, Wan Wengi Windu Sinunggal Winuwus Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda, dalam perbedaan itu tetap ada satu kesatuan. Nama saya Raisa Utami Nuralia. Di sini saya akan menjelaskan fungsi Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas bangsa. Pertama, ada mempertahankan kerukunan sosial. Di sini maksudnya mengajarkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati. Yang kedua adalah menghormati perbedaan, yaitu mengajarkan pentingnya menghargai hak-hak individu dan kelompok. Ketiga, ada membangun persatuan. Fungsi semboyan ini adalah memperkuat ikatan persaudaraan. Yang keempat, ada menghargai keanekaragaman budaya, yaitu semboyan ini mengajarkan pentingnya menjaga dan memelihara warisan budaya. Dan yang terakhir adalah memperkuat identitas nasional. Maksudnya adalah memperkuat identitas nasional sebagai bangsa yang beragam namun tetap bersatu dalam semangat persatuan dan keadilan. Kenalkan, nama saya Naura Syifaulia. Kali ini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu beberapa contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bertoleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Lalu yang kedua adalah tidak mendiskriminasi suatu kelompok, baik kelompok agama, etnis, suku, ras, warna kulit, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah hidup rukun antar warga dan saling membantu bila ada kesusahan. Lalu yang keempat adalah selalu berlaku adil untuk kebaikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Alga Pertama. Nah, jadi kali ini saya akan mempresentasikan yang selanjutnya, yaitu tentang prinsip penting Bhinneka Tunggal Ika serta unsur-unsur penting Bhinneka Tunggal Ika. Pertama, ada common denominator. Artinya bahwa semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dijadikan cara oleh masyarakat untuk mencari prinsip yang sama dalam setiap keberagaman agama, budaya, ras, maupun dan bahasa. Lalu yang kedua, ada bersifat inklusif. Artinya Bhinneka Tunggal Ika menjadi pedoman untuk masyarakat agar bisa hidup harmonis dan saling menjaga persatuan serta kesatuan dan juga saling toleransi antar umat beragama. Lalu yang ketiga, ada bersifat universal dan menyeluruh, yang artinya bahwa semboyan negara kita ini harus diterapkan di seluruh lapisan masyarakat, baik dari kalangan apapun, agama maupun ras manapun, demi menjaga kesatuan serta persatuan bangsa Indonesia ini. Lalu yang terakhir, yang keempat, sifatnya konvergen. Artinya bahwa keberagaman suku, agama, ras maupun budaya seharusnya tidak menjadi masalah yang diperbesar-besarkan itu oleh kita, melainkan itulah harus menjadi dasar kita untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, ada menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan ragam budaya. Nah, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang beragam. Maka dari itu, semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika harus menggambarkan persatuan dan kesatuan dari negara kita ini. Lalu yang kedua, ada bahasa daerah. Indonesia juga memiliki banyak beragam daerah. Banyak beragam bahasa daerah. Baik dari bahasa ibu maupun bahasa daerah, ataupun baik dari bahasa daerah manapun, dari Sabang sampai Merauke, itu merupakan hal yang sangat unik bagi Indonesia. Lalu yang ketiga, ada ras. Nah, Indonesia juga negara yang memiliki ras yang banyak. Bahkan saya pernah baca bahwa
lebih dari bahwa ribuan ras yang terdapat di negara Indonesia ini. Lalu yang keempat ada suku bangsa. Seperti sebelum-sebelumnya, bahwa Indonesia adalah negara yang beragam, baik dari agama, ras maupun suku bangsa. Lalu yang kelima ada agama. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, maka dari itu, Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan dari keragaman hal tersebut. Dan yang terakhir adalah budaya. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap ras, setiap agama, setiap daerah itu memiliki budayanya tersendiri. Nah, maka dari itu wajiblah bagi kita untuk menjaga persatuan tersebut seperti yang tergambarkan oleh Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kevin Fidur Putra Selahi, dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peluang dan tantangan yang perlu dihadapi mengenai kebinekaan Tunggal Ika sebagai identitas negara Indonesia. Pertama, keberagaman sumber daya. Indonesia memiliki beragam sumber daya, alam seperti budaya dan manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai keragaman yang berkelanjutan. Sebagai bangsa, kita harus memanfaatkan keberagaman sumber daya ini dengan baik, karena dengan adanya keberagaman sumber daya yang kaya ini, bangsa Indonesia dapat bersatu dan memiliki berbagai kekayaan yang dapat dibanggakan di mata dunia. Selanjutnya, diplomasi dan hubungan internasional dapat digunakan untuk mempromosikan perdamaian, kerjasama, toleransi antar bangsa. Indonesia dapat menjadi contoh positif dalam menangani keberagaman. Nah, keberagaman di Indonesia ini dapat menjadi contoh positif bagi negara-negara di dunia untuk saling bekerja sama seperti bangsa Indonesia. Dengan kita yang sudah bekerja sama satu sama lain, maka bangsa dunia nantinya akan mau meniru Indonesia karena itu merupakan hal yang baik bagi kedamaian dunia. Selanjutnya, potensi kreativitas keberagaman budaya dan suku di Indonesia dapat menjadi sumber inspirasi untuk seni budaya dan inovasi. Ini dapat memperkaya industri kreatif dan pariwisata. Dengan adanya keberagaman ini, kita akan bisa mengembangkan industri kreatif di Indonesia menjadi sumber ekonomi dan akan memperkaya bangsa Indonesia baik di usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan selanjutnya, identitas nasional yang kuat. Kebinekaan Tunggal Ika membantu memperkuat identitas nasional yang unik dan membedakannya dengan negara-negara lain. Dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, kita menjadi negara yang unik dan hanya Indonesia memiliki keberagaman, dan itu bisa membedakan kita dengan negara-negara lain yang nantinya akan membuat Indonesia menjadi besar di mata dunia. Selanjutnya, ada beberapa tantangan yang akan kita hadapi karena Kebinekaan Tunggal Ika ini merupakan keberagaman yang harus dihadapi dengan baik. Jika tidak baik, maka kita nantinya akan tidak bisa bersatu dan menimbulkan beberapa tantangan seperti konflik dan intoleransi. Tantangan utama potensi konflik antar agama, etnis, atau suku yang dapat merangsang stabilitas nasional. Penting untuk mempromosikan toleransi dan dialog antar kelompok. Karena jika tidak adanya toleransi, maka bangsa Indonesia nantinya tidak akan bersatu. Selanjutnya ada isolasionisme. Terlalu menekankan keberagaman dapat mengarah pada isolasionisme di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Penting untuk menjaga keseimbangan antara kesatuan dan keberagaman. Dan selanjutnya ada kesenjangan sosial. Keberagaman yang ada juga menciptakan ketidaksetaraan sosial. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap suku bangsa dan keberagaman yang di Indonesia, masyarakatnya dan setiap lapisan masyarakat di Indonesia memperoleh hak dan kewajiban yang sama. Tentunya ada ekstremisme. Jika perbedaan ini dihadapi dengan ekstremis, akan ada tantangan lain seperti radikalisme yang dapat mengancam keamanan nasional. Mencegahnya memerlukan upaya dalam pendidikan dan keamanan. Maka kita harus melakukan pendidikan tentang keberagaman ini dari segi dirinya kepada masyarakat ataupun siswa-siswi, agar masyarakat akan siap untuk menghadapi keberagaman yang ada di masyarakat. Nah, sekian, terima kasih karena telah menyaksikan video kami. Semoga ilmu yang kami berikan tentang Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bermanfaat untuk kalian semua. Dadah.